Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini diajarkan di materi kelas 11 IPS SMA di semester genap. Akan dibawakan oleh M. Kafi Maulana Anggara. Selanjutnya kita akan mulai dengan membahas latar belakang. Pada latar belakang, di sini bencana alam merupakan peristiwa luar biasa yang tidak hanya menimbulkan luka atau cedera fisik, tetapi juga berdampak psikologis atau kejiwaan bagi korban bencana alam tersebut. Hilangnya harta benda dan nyawa dari orang yang dicintainya membuat sebagian korban bencana alam mengalami stres atau gangguan kejiwaan. Hal tersebut sangat berbahaya, terutama dapat menyebabkan terganggunya perkembangan kejiwaan anak-anak. Mengingat dampak yang luar biasa tersebut, maka penanggulangan bencana alam harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan cara yang tepat. Selanjutnya, pengertian dari mitigasi. Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Terdapat 4 hal penting dalam mitigasi bencana. Yang pertama, tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Kedua, sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Ketiga, mengetahui apa yang dilakukan jika bencana timbul. Dan keempat, pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana. Nah, mitigasi memiliki 2 jenis, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Pertama, kita membahas mengenai mitigasi struktural terlebih dahulu. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk minimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat mendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa ataupun early warning system yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Juga merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan atau vulnerability terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Kemudian mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana, bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan, pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat. Kebijakan non-struktural meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi, lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dan merusak. Nah, itu tadi penjelasan dari mitigasi struktural dan non-struktural. Selanjutnya, mitigasi bencana itu memiliki tujuan utama atau yang disebut dengan ultimate goal. Yang pertama, mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan sumber daya alam. Kemudian kedua, sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. Ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau public awareness dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana. Nah, ketiga tujuan tersebut adalah tujuan utama dari pelaksanaan mitigasi bencana. Kemudian, pemahaman bencana mencakup yang pertama, bagaimana bahaya itu muncul. Kedua, kemungkinan terjadi dan besarnya bencana yang terjadi. Ketiga, mekanisme fisik kerusakan yang ditimbulkan dari bencana. Keempat, elemen-elemen dan aktivitas-aktivitas yang paling rentan terhadap pengaruh-pengaruhnya. Dan terakhir, konsekuensi-konsekuensi kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh bencana. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana. Yang pertama adalah 1. Perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat, yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, cuklak dan prostap yang dikeluarkan oleh instansi yang berkaitan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing. Yang kedua, dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir, yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. Dan ketiga,
ketiga, upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Dan terakhir, penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Nah, mitigasi bencana mempunyai strategi. Yang pertama adalah pemetaan wilayah, kemudian pemantauan terhadap potensi bencana yang terjadi, kemudian penyebaran info atau update terhadap situasi dan kondisi, kemudian sosialisasi dan penyuluhan, keempat, pelatihan dan pendidikan, dan terakhir adalah peringatan dini. Dan mitigasi bencana juga ada manajemen dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah penguatan institusi penanganan bencana, kedua, peningkatan kemampuan tanggap darurat, ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat, kemudian peningkatan keamanan sistem infrastruktur dan utilitas, peningkatan keamanan bangunan strategis dan penting, kemudian peningkatan perumahan dan fasilitas umum dari segi keamanan, kemudian peningkatan keamanan bangunan dari industri, peningkatan keamanan bangunan sekolah dan anak sekolah, kemudian perhatikan keamanan pembuatan konstruksi baru, dan terakhir tingkatkan kemampuan dan teknik para ahli tentang fenomena alam. Di sini kemudian setelah ini akan ada video animasi mitigasi bencana yang mana ini akan dicontohkan melalui bencana gempa bumi. Gempa bumi. Tahukah Anda? Gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air.